Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Masih semangat untuk belajar kan? Yuk, buka bukunya. Kita belajar bersama. Jadi hari ini kita akan mempelajari semua bagian dari mind mapping ini yang berisi tentang materi zat aditif, dan juga zat adiktif. Oke, hari ini kita akan belajar tentang zat aditif dan zat adiktif. Kita mulai dari zat aditif dulu ya. Tahu gak sih apa itu zat aditif? Jadi, zat aditif adalah zat yang ditambahkan secara sengaja ke dalam makanan ataupun minuman. Zat aditif ini dibagi menjadi beberapa jenis tergantung dari tujuannya. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu pewarna. Pewarna bertujuan untuk memberi atau menambahkan warna pada makanan. Pewarna terdapat dua jenis. Yang pertama, pewarna alami. Pewarna alami ini berasal dari bahan-bahan alami seperti salah satu bagian tumbuhan. Salah satu contohnya ada di kue apen. Tahu kue apen kan? Kue yang berasal dari desa Parsanga, Sumeneb. Kalau kalian membeli kue apen yang berwarna hijau, itu karena penambahan daun pandan. Dan warna kuning karena penambahan kuning telur. Sudah tahu belum? Jadi, daun pandan mengandung klorofil A dan klorofil B, sumber dari pigmen warna hijau. Sedangkan kuning telur memiliki kandungan karotenoid sehingga dapat membuat pigmen warna kuning pada telur. Kemudian ada pewarna buatan. Pewarna ini berasal dari bahan-bahan kimia yang aman untuk dikonsumsi dan biasanya dijual berbentuk cairan dalam botol. Contohnya, banyak sekali kue-kue yang dijual di pasar. Seperti kue lapis, kue kukus, kue lumpur, kue dadar, dan lainnya. Kenapa sih warnanya bisa lebih mencolok ya? Ya, betul, karena penggunaan pewarna kimia. Dan inilah dia pewarna kimia yang aman untuk dikonsumsi. Contoh lainnya adalah patola khas Sumeneb yang biasanya menambahkan pewarna kimia dalam proses pembuatannya untuk memberikan warna yang menarik. Selanjutnya ada pemanis. Pemanis bertujuan sebagai penambah rasa manis pada makanan ataupun minuman. Pemanis ini dibagi menjadi dua. Pemanis pertama yaitu pemanis alami yang berasal dari alam, seperti buah.
Contohnya, gula siwalan asli dari Kecamatan Dungke, Sumeneb. Hayo, sudah pernah coba atau belum? Siwalan memiliki kandungan sukrosa sebagai sumber zat gula. Pemanis kedua yaitu pemanis buatan yang berasal dari bahan-bahan kimia. Berikut adalah contoh dari pemanis buatan. Selanjutnya ada pengawet. Pengawet bertujuan untuk memperpanjang masa simpan dan menghambat mikroba untuk tumbuh pada makanan atau minuman. Pengawet ini dibagi menjadi dua. Pengawet alami yang berasal dari alam. Contohnya, ikan asin kering yang diproduksi hampir semua wilayah dekat pantai di Kabupaten Sumeneb. Salah satunya di Pulau Sapeken. Dengan penambahan garam dan teknik pemanasan di bawah sinar matahari merupakan contoh pengawet alami. Garam dapat digunakan sebagai pengawet ikan karena garam dapat membunuh bakteri dalam ikan serta dapat menarik kadar air sebagai media tumbuh bakteri dalam sel tubuh ikan. Sedangkan pemanasan merupakan teknik pengawetan alami karena dapat mengurangi kadar air dalam makanan sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroba dalam ikan. Pengawet buatan. Pengawet yang berasal dari bahan-bahan kimia sintetis. Salah satunya yaitu natrium benzoat. Zat aditif selanjutnya adalah penyedap. Penyedap bertujuan untuk menyedapkan atau menambah cita rasa pada makanan. Penyedap juga dibagi menjadi dua. Pertama, penyedap alami yang berasal dari bahan alam. Contohnya pada makanan khas Sumeneb yaitu kaldu yang berbahan dasar kacang hijau. Pasti semua suka makanan ini kan? Hihi. Penyedap alami yang ditambahkan pada kaldu berupa bawang putih dan merica. Bawang putih memiliki kandungan alicin dan merica dengan kandungan minyak merica dapat meningkatkan cita rasa makanan sehingga dimanfaatkan sebagai penyedap. Kedua, penyedap buatan yang berasal dari bahan kimia. Contohnya yaitu monosodium glutamat atau MSG dan orang Indonesia biasa menyebut dengan micin. Halo, apa kabar pecinta micin? Hehe. Selanjutnya, pengental. Pengental ini bertujuan untuk mengentalkan makanan yang memiliki kandungan air di dalamnya. Contohnya pada pembuatan cake khas Sumeneb. Siapa sih orang Sumeneb yang gak tahu cake? Jadi, cake ditambahkan pati atau tepung untuk mengentalkan kuahnya. Tepung yang digunakan untuk mengentalkan kuah cake memiliki fungsi pengental pada kandungan pati atau karbohidratnya. Terakhir ada pengemulsi. Tujuan dari pengemulsi ini adalah untuk mempertahankan penyebaran lemak
pada air atau sebaliknya. Contohnya yaitu dalam proses pembuatan mayones dengan menggunakan kuning telur dan minyak. Pembahasan selanjutnya adalah zat adiktif. Apa sih zat adiktif itu? Ada yang tahu? Jadi, zat adiktif merupakan zat yang dapat membuat ketergantungan atau adiksi ketika mengkonsumsinya. Zat adiktif dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama yaitu narkotika. Narkotika merupakan zat yang menimbulkan hilangnya rasa sakit, pembiusan, merangsang semangat, dan halusinasi. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan menurut sifat adiktifnya dari yang tertinggi hingga yang terendah. Golongan 1 dengan sifat adiktif yang tertinggi terdiri dari ganja, opium, dan kokain. Golongan 2 dengan sifat adiktif yang sedang, contohnya petidin. Golongan 3 dengan sifat adiktif yang terendah terdiri dari kodein dan turunannya. Dampak bagi kesehatan yang mengkonsumsi narkotika. Ada yang tahu apa saja dampaknya? Jadi, dampaknya adalah euforia, rasa ngantuk yang berlebihan, pupil mengecil, sesak nafas, kejang, mudah marah, dan banyak berkeringat. Lalu, bagaimana upaya untuk pencegahan diri dari bahaya narkoba? Mendekatkan diri pada agama, melakukan kegiatan yang positif, menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan orang lain, menjalani pola hidup sehat, menjalin pergaulan yang positif dengan menjauhi narkoba. Jangan sekali-kali mendekati narkoba ya. Namun, tahukah kalian di negara luar Indonesia ada beberapa jenis narkotika yang dilegalkan untuk dijadikan sebagai obat? Contohnya, ganja yang dilegalkan di 22 negara bagian Amerika, Cina, dan Sydney. Ganja memiliki kandungan THC atau cannabinoid. Kandungan ini dapat membantu meningkatkan daya ingat karena usia tua, meningkatkan nafsu makan, membantu tidur agar nyenyak, serta mengurangi rasa sakit. Selanjutnya, psikotropika. Psikotropika merupakan obat psikoaktif yang bukan narkotika dan dapat menyebabkan perubahan aktivitas ataupun perilaku. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan 1 merupakan golongan dengan sifat adiktif yang kuat dan tidak diketahui kegunaannya. Contohnya, ekstasi.
Golongan 2 memiliki sifat adiktif kuat dan berguna untuk pengobatan maupun penelitian. Contohnya, amfetamin. Golongan 3 dengan sifat adiktif sedang yang sangat berguna bagi pengobatan atau penelitian. Contohnya, buprenorfin. Golongan 4 dengan sifat adiktif yang terkecil dan berguna untuk pengobatan maupun penelitian. Contohnya, nitrazepam. Dampak kesehatan karena mengkonsumsi psikotropika yaitu: ada yang bisa menjawab? Jadi dampaknya ketergantungan, gangguan pencernaan, halusinasi, keracunan, komplikasi, hingga kematian. Selanjutnya yaitu zat psikoaktif lainnya yang juga menyebabkan ketergantungan atau adiksi. Ada beberapa macam zat psikoaktif yang tidak tergolong dalam narkotika maupun psikotropika. Pertama, nikotin pada rokok. Nah, Sumeneb merupakan salah satu daerah penghasil tembakau yang diolah menjadi rokok loh. Tembakau memiliki kandungan nikotin yang merupakan salah satu zat adiktif yang menyebabkan kecanduan. Nikotin pada rokok ini dapat menyebabkan menurunnya fungsi ginjal hingga menyebabkan kanker paru-paru. Kedua, alkohol. Selain dapat menyebabkan ketergantungan, alkohol dapat menyebabkan gangguan fungsi berpikir dan juga gangguan saraf pusat. Di Sumeneb terdapat minuman yang berasal dari nira pohon siwalan yang biasanya disebut aing laang atau tuak. Minuman ini dapat menjadi minuman beralkohol apabila didiamkan terlalu lama. Hal ini dikarenakan terjadinya proses fermentasi dalam minuman tersebut sehingga dapat meningkatkan kadar alkohol. Ketiga, kafein pada kopi. Kopi biasanya diminum oleh warga Sumeneb pada malam hari ketika meronda. Atau pada saat bekerja di sawah. Hal ini karena kafein yang terkandung dalam kopi dapat merangsang rasa semangat sehingga dapat membuat rasa kantuk hilang. Dan dosis yang tinggi dapat menyebabkan ketergantungan. Untuk pecinta kopi, hati-hati ya. Bagaimana? Apakah sudah paham dengan penjelasan materi hari ini? Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Tunggu materi selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa tetap semangat ya.